welcome to ULOS, Ulasan Online Sumatera Utara. Di sini ada Cici Lilisan Wijaya untuk menjelaskan. Gimana, Ci? Terima kasih Hani, terima kasih sebelumnya untuk Bank Indonesia yang udah mengundang Kitchen ID untuk menjadi podcaster perdana di acara ULOS yang so amazing ini. Iya dong pastinya. Jadi Kripik Got Talent itu Hani, kita beranjak dari ide kita di mana di Kitchen ID itu kan kita punya moto dan punya misi itu memajukan UMKM lokal. Wah, luar biasa. Nah, jadi karena saya ini base-nya di event dan dan aku believe setiap adanya kontes itu biasanya para kontestannya itu skill dan knowledge dan wawasan mereka itu selalu bertambah dan drive-nya mereka untuk berjuang itu untuk hustling itu biasanya malah meroket. Jadi itulah kenapa saya buat Got Talent ini, kompetisi ini. Jadi itu kenapa Kripik? Karena sesuai kemarin itu saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu food blogger Kota Medan yang sangat kece dan terkenal kuliner Medan. Jadi itu kan teman saya juga. Jadi di IG Live itu kita ngobrol-ngobrol terceletuklah Kripik itu sebenarnya makanan yang salah satu paling laris. Ah ya benar banget. Jadi kalau misalnya kita nih jarang beli keripik tapi di rumah kalian tetap selalu ada keripik, bener iya, gak? bener banget. Bener banget. Emang kalau misalnya kita nganggur, apa ya yang dicari? Yang kriuk-kriuk itulah. Kriuk-kriuk itu supaya mulutnya bergerak terus. Olahraga mulut ya Ci ya? Olahraga mulut pakai keripik. Nah jadi kita buatlah kenapa nggak kita buat kontes keripik? Jadi Kripik Got Talent ceritanya. Jadi kita mengumpulkan UMKM keripik Kota Medan, ada sekitar total 39 keripik yang mendaftar. Wah luar biasa, itu luar biasa. Jadi ada 39, itu beda-beda jenisnya juga Ci? Beda-beda jenisnya. Wah, mantap. Jadi baru juga kita tahu ada yang namanya lumpia isinya balado apa gitu, lumpia. Itu keripik padahal. Keripik, ya maksudnya snack lah ya. Judulnya tuh Kripik Got Talent, tapi ada juga yang mengikutkan itu dalam bentuk snack dan jenis-jenis yang lain, nggak harus keripik sih. Cuman kan karena Kripik Got Talent tuh lebih catchy ya. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti ini bisa kayak kita singkat kalau Kripik Got Talent itu adalah program kompetisi. Betul. Dari keripik-keripik yang ada. Nah, kalau kompetisi berarti ada juri dong, Ci? Iya. Nah, kalau jurinya sendiri dari siapa nih, Ci? Jeng, jurinya ada 30-an juri. Wah, luar biasa. Jadi itu bervariasi banget, jurinya sengaja saya pilih samplingnya dari golongan-golongan yang berbeda. Supaya kita benar-benar bisa ngetes ini keripiknya itu disukai seberapa banyak oleh khalayak dari ramai. Semua kalangan ya Ci. Jadi ada dari influencer Kota Medan, ada dari teman-teman saya di Yayasan Berani Bermimpi, ada juga dari yang food blogger tentunya, juga ada dari ya bener-bener cuman orang-orang biasa gitu. Sampai ada juga kan K3 Mart juga salah satu yang sponsorin acara Kitchen ID ini. Jadi kita juga kirim ke sana untuk staff-staffnya untuk dicobain. Jadi benar-benar dari semua golongan juri-jurinya itu, dan mereka semua semangat banget. Jadi winnernya itu benar-benar merepresentasikan hasil yang terbaik dari semua kalangan gitu ya, Ci, betul. Nah tadi Cici kan mention nih beberapa, ada Kitchen ID. Nah siapa tahu nih Ci dari pendengar kita ada yang belum tahu Kitchen ID. Apa sih Kitchen ID itu Ci? Kitchen ID itu sebenarnya platform untuk para UMKM bisa memasarkan produk mereka. Nah misinya adalah ada juga non-profit mission di sana, yaitu kita pengen mengempower, memberdayakan UMKM Medan, karena kebetulan kita punya sedikit pengalaman lah di bidang branding dan digital marketing. Wah luar biasa. Jadi kita rasa sih orang yang pintar masak itu banyak ya. Iya benar banget. Yang pintar, yang punya resep keren-keren, jagoan-jagoan itu banyak ya. Tapi mungkin banyak orang terkendala di digital marketingnya. Benar banget. Dan everyone knows dan semua orang harus setuju bahwa zamannya sekarang itu adalah zamannya digitalisasi. Iya, makanya itu tema kita sekarang UMKM Go Digital. UMKM Go Digital. Jadi itulah kita juga mimpi kita sih, aspirasi kita itu pengen buat mereka itu juga berani go digital. Wah, luar biasa. Makanya kenapa Kripik Got Talent ini online banget, online based banget. Kita sama sekali nggak pernah ketemu dengan pesertanya. Sama sekali nggak pernah ketemu? Ketemu face to face nggak pernah sama sekali, cuman di WhatsApp group. Luar biasa dan nih. cuman di IG Live ketemunya, dan ya itu sudah 1 bulan dan udah ada hasilnya. Dan jalan gitu ya Dan programnya. jalan gitu. Dan itu semua digital.
Ya. Nah, jadi memang Kitchen ID ini berarti kan tadi Cici bilang itu platform. Bentuk platformnya sendiri apa, Ci? Nah, platformnya itu bentuknya dari sosial media. Oke. Sekarang di Instagramnya Kitchen ID itu mereka bisa memasarkan produk-produk UMKM mereka. Oke. Nah, dari sana nanti mereka tuh ordernya dari WhatsApp atau dari DM gitu. Oke, oke. Dan itu terkonek ke adminnya Kitchen ID. Ke adminnya Kitchen ID. Oke, jadi di sini memang Kitchen ID itu membantu pemasaran secara online ya untuk UMKM Bener. yang terdaftar di sana. Itu semua UMKM bisa daftar atau enggak, Ci? Semua UMKM bisa, cuman di tahap yang sekarang ini kita lagi fokus di branding, jadi kita lagi namanya streamlining, jadi cuman produk-produk yang kita lagi pegang dan kita lagi gimana ya, yang lagi kita rasa bisa catch attention dulu. Oke. Jadi mau naikkan ini juga brand. strategi ya, Ci? Iya, ya? itu Oke, strategi oke. juga. Jadi kan sekarang yang lagi hits itu Kripik Got Talent. Jadi kita lagi bener-bener fokus di Kripik Got Keripik. Talent. Dan kebetulan ada satu produk yang melejit Wah. during 1 bulan terakhir ini Apakah melejit. itu, Ci? Nasi gurih Loser dari Aceh. Loser. Itu apa itu, Ci? Itu nasi gurih Ha-ha. yang sebenarnya aku tuh dulu waktu volunteerism di sana dengan Yayasan Berani Bermimpi, aku tuh makan sama teman-teman dari yayasan, volunteer-volunteernya, dan ternyata enak banget. Dan mumpung kita ini adalah orang yang berani bermimpi, Oke. kita datangkan nasi itu dari Aceh. Luar biasa. Ini ya, Ci ya, saya dapat cerita nih dari teman. Jadi ada orang kantor yang pesen nasi leuser ini baru dapat 2 minggu berikutnya, Ci. Ini kan Ya. luar biasa, Ci. Maksudnya sampai PO selama itu. Jadi pemasarannya emang udah bener-bener banyak ya. Ya. Sekarang kita udah mencapai 1.000 bungkus Luar nasi biasa, gurih teman-teman. Loser. Iya, jadi kalau misalnya tadi Cici beberapa kali mention nih, berani bermimpi. Nah, itu apa sebenarnya? Berani Bermimpi itu yayasan nirlaba, kebetulan saya dirikan 2 tahun yang lalu. Itu yayasan yang bergerak di bidang edukasi untuk anak-anak kurang mampu. Wah, Jadi kita menargetkan kepada adik-adik di usia 17 sampai 23 tahun, yaitu usia produktif. Misi kita ingin memberdayakan mereka supaya mereka itu bisa mandiri Wah. secara financial dan juga secara emosional. Oke, caranya itu gimana Kita tuh? berikan workshop berupa kayak pelatihan seminar dan juga benar-benar kita saringnya juga lewat kontes. Jadi makanya kontes Oke. Kripik Got Talent itu juga terinspirasi dari kontes Berani Berani Bermimpi Cup bermimpi. itu. Oke. Jadi dari sana kita berikan kelas-kelas, kita berikan pelatihan, kayak coaching kliniknya Bank Indonesia Oh, juga iya, sebenarnya. iya. Nah, kita berikan jaringan juga, networking, kita kemudian ya itu ada beberapa dari sana kita bisa berikan juga ini pelatihan dan internship kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Kayak yang magang kita, gitu ya, Ci? kayak ya? magang ya, jadi kita referensikan mereka ke sana. Wah, luar biasa ya Cici ini ya. Berarti tadi udah visinya disebutkan untuk membantu UMKM, lalu ada yayasan-yayasan yang membantu kayak pemuda-pemuda yang memang Ya. butuh kita Ya, support generasi gitu kan. muda, bener Memang emang perlu kita sadarin sih untuk mengembangkan UMKM sendiri kan memang butuh gotong royong ya, Ci ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih Ci, di tengah pandemi seperti ini, kan kita pasti tahu ya Ci ya, UMKM juga sektor yang paling terdampak nih dari pandemi. Bener banget. Kalau dari Cici sendiri, kan Cici ini juga punya bisnis ya Ci ya? Iya, beberapa bisnisnya Cici, ada nggak kiat-kiat untuk bisa tetap survive di tengah pandemi? Kalau kiat untuk survive di pandemi ini ya, menurut aku ya satu yang paling jelas itu adalah harus alert terus setiap hari. Oke, Karena setiap hari perubahan itu ada terus. oke. Alertnya di bagian apa nih Ci? Di bagian di tren apapun yang terjadi di masyarakat. Bisa Oke. jadi dari marketingnya nih. Oke. Kan banyak banget sekarang promo yang di paling banyak biasanya free ongkir. Itu juga kita ada Oke. melakukan itu karena banyak orang mager dan stay at home. Iya, benar banget. Terus ada juga tren, itulah yang paling berasa sih dari segi higienitas ya. Dimana semua langsung pakai kabel tie, padahal sebelumnya mana kepikir ya. Iya, benar banget. Beli makanan tuh bisa pakai kabel tie. Terus juga kita juga nggak kepikir kemana-mana harus bawa hand sanitizer, Iya, hand atau sanitizer. disinfektan gitu kan? Bener. Dan setiap pengunjung yang datang ke restoran tuh harus dicek dulu termometernya gitu. Hal-hal seperti itu kita harus sigap, cepat. Oke. Dan karena problem atau pain di masyarakat sekarang itu adalah masalah higienitas, kita juga harus address masalah itu duluan. Oke, itu good point banget tuh Ci. Good point ya, mau nggak mau juga Iya, sih iya, sebenarnya. benar-benar. Iya, Jadi jadi harus memang stay alert.
Jadi memang kalau misalnya kita bisa highlight itu tuh bagaimana kita menyadari perubahan dari konsumen behavior Bener dan banget. konsumer apa ya, konsumen preference bener ya. Betul, betul. Apa yang dibutuhkan konsumen sekarang. Kayak gitu. Terus kalau Dan- untuk pemasaran sendiri, Cik? Paling penting itu di digital sekarang. Oh gitu ya. Mau nggak mau harus digital ya, karena apalagi kemarin kan sempat nggak boleh buka untuk dine in Benar ya. banget. Dan dari sana aja udah berasa banget mau nggak mau everybody itu shifting ke digital. Iya, benar. Jadi benar. semua aktif di di ojol juga aktif Iya. banget ya kan. Ojol itu kan online. Terus di WhatsApp admin juga jadi harus fast response banget, Oke. DM-nya harus jalan Oh terus. itu penting ya, Ci ya? Penting banget. Jadi digital itu bener-bener sekarang mau nggak mau sih ya, bukan masalah mau, Itu bukan pilihan ya, Ci? bukan pilihan lagi. Memang harus belajar Memang gimana udah caranya mau untuk nggak mau harus digital. digital marketing. Makanya acara UMKM Go Digital, maksudnya tajuk kita UMKM Go Digital ini itu relevan banget untuk kondisi saat ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Ci, kalau udah ngomongin pemasaran digital nih, saya dengar kalau misalnya mamanya Cici sendiri Oh, itu iya. merupakan endorser yang hebat nih. Si Ayen. Ayen. Itu Jadi- boleh ceritain sedikit, Ci? Si Ayen ini luar biasa, saya juga nggak tahu kenapa ternyata dia tuh engaging banget. Kalau di sosial media kan ada istilah engaging ya. Engaging itu mungkin sesuatu yang kalau kita post itu responsnya banyak Langsung masuk. viral gitu ya. Viral. Heeh. Jadi setiap aku ngepost mamaku ini, DM yang masuk itu banyak. Luar Bisa 2 biasa. kali lipat ketimbang kalau aku post muka sendiri. Padahal maksudnya ini mama ya, Ci ya? Iya. Heeh, jadi emang sebenarnya endorser itu nggak ngelihat umur Nggak sebenarnya. ngelihat umur, bener. Tentang gimana caranya kita nge-repackage, Heeh. nge-packaging lah, nge-packaging konten-konten yang kita post gitu. Malahan ya Hani ya, sekarang justru yang out of the box ini Heeh. yang engaging. Oh gitu. Jadi bukan cuma mama saya, ada juga papa temen saya yang suka nimbrung Oke baik. waktu dia endorsein makanan. Papa itu juga ini sesuai pengakuan dari temenku ini ya. Iya, Jadi iya. setiap papaku yang muncul engagementnya tuh meningkat juga. Oke. Jadi berarti memang sudah terbukti ya pokoknya nggak lihat umur. iya benar. Yang penting kamu tuh original, otentik gitu. oke, Apa berarti- adanya. Jadi orang udah bosen juga melihat yang aduh Yang kalau biasa-biasa yang cantik, aja ya yang kan? kayak di package cantik-cantik, yang ngomongnya udah dipermak, orang udah bosen. Oke. Lebih suka mereka kayak Ayen ya, misalnya dia kalau review makanan tuh bisa sampai dia buat matanya kero ngerti nggak? Tahu-tahu yang matanya lihat ke tengah itu kan, Ci ya? Ya begini gitu. Jadi mereka jadi itunya jadi ciri khasnya Iya. dia. Terus dia bisa bahasanya itu kan dia kan kita di sehari-hari di rumah pakai Hokkien. Oke. Jadi ya udah aku biarin aja dia pakai Hokkien, nanti baru waktu aku post itu aku buat subtitlenya. Oh, sampai ada subtitle juga Subtitle. ya? Iya. Dan itu out of the box-nya. Ya itu out of the Poinnya, box-nya. iya. Jadi orang-orang merasa sekarang kan orang-orang selalu craving something new. Yes, Something exactly. new. Apa sih yang baru? Ya contohnya hal-hal sereceh itu juga bisa buat bahagia. Iya, gitu. benar-benar. Nah, ini Ci, kalau misalnya permasalahan UMKM itu kan memang ada nih beberapa pelaku usaha yang benar-benar mulai dari nol banget nih Ci, pemasaran digitalnya. Itu nggak tahu tuh harus mulai dari mana. Nah, itu apa sih yang pertama kali harus kita lakuin buat bikin sesuatu yang viral biar produk kita terjual gitu? Kalau sesuatu yang viral itu susah, saya juga nggak punya jawaban yang pasti. Tapi yang pasti harus mencoba terus aja. Oke. Kayak aku kemarin juga mencoba memviralkan banyak produk di Kitchen ID waktu baru mulai. Nggak ada yang benar-benar berhasil sampai si nasi gurih loser ini. Oke. Kalau mau ditarik patternnya, benang merahnya apa ya gitu. Menurut aku sih harus sesuatu yang nggak pernah ada kalau bisa. Oke. Sesuatu yang nggak pernah ada, tapi itu kan semua tergantung dari cerita kita. Iya benar. Ya Story nggak behind sih? the product. The story behind the product, and Oke. you give soul to the story gitu. Oke. Contohnya kayak nasi gurih loser ini ya. Ya nasi gurih banyak dong sebenarnya. Iya, makanya di itu saya Medan. bingung kan, pesen tapi sampai 2 minggu nunggunya. Iya, Nah, makanya itu saya juga apa bingung. nih? Tapi kan kita story behind the nasi gurih loser ini indah ceritanya. Jadi aku menemukan nasi gurih loser ini saat aku volunteerism Oke. di Aceh. Dan dia itu benar-benar datang dari Aceh.
Jadi the niat itu kan yang give soul to the product. Oke. Niat banget sih. Iya benar. Datengin nasi gurih sampai dari Kutacane, ikut pengangkutan darat sampai 8 sampai 10 jam setiap harinya. Luar biasa. Dan ibu itu masaknya itu niat banget, tapi pasti spesial banget dong si nasi gurih ini. Iya, pastilah. Jadi orang-orang penasaran, ya Oke. kan. Nah, terus kita beri kemarin tuh sempat dicoba sama influencer Kota Medan yang memang terkenal dia itu jeli masalah makanan. Oke. Dan dia bilang ini enak banget dan langsung viral. Oh. Kadang ya saya itu dapet makanya nih, nggak iya, ada iya. rumusnya pasti ya, tapi yang penting kamu lakukan aja seniat-niatnya. Terus cerita di balik dari produk ini kamu harus menceritakan ke sebanyak mungkin orang. Oke. Dan yang paling pasti daftar Instagram dong, karena Oh. terutama di Medan mau nggak mau orang-orang itu sangat fasih Instagram Iya, zaman benar-benar. sekarang. Mamaku aja si Ayan itu sekarang jadi tambah jago masak loh. Oh, kok bisa? Dari Instagram lihat-lihat resep. Oke, Itu pakai juga- hashtag Instagram aja udah dapat resep gitu ya. Aku rasa dia bukan hashtag, malahan kalau misalnya dia yang dia suka lihat itu apa kan biasa Oke, di explore-nya keluar. Ya di Iya, iya. eksplornya keluar terus kan. Jadi dia tuh sekarang banyak eksplor makanan. Oke. Sesimpel kayak Ayen aja udah go digital. Iya, benar. Dan dia tuh udah umur 60-an loh. Wah, luar biasa. Jadi Dan itu by ya. the way dia itu salah satu contoh kenapa aku bilang Ayan itu udah digital banget dan dunia ini harus digital sekarang. Ayan itu dulu kalau pegang handphone itu WhatsApp aja nggak ngerti. Sekarang di aplikasi-aplikasi apa sih namanya, aplikasi payment digital itu, Oke. dia itu bisa punya dana 1 juta di dalamnya. Luar biasa. Karena belanjanya pakai itu. Iya, iya. Dia malah sekarang lebih fasih pakai itu daripada aku. Wah. Jadi makanya aku excited Jadi- banget sama Chris. Iya, iya, iya. iya. QRIS itu ya. Iya, jadi kita tuh memang udah ada Kris. Jadi satu QR code untuk semua pembayaran digital. Ya, aku excited banget sama Kris ini. Jadi itu memang itu tujuan dari kita juga memudahkan semua transaksi pembayaran non tunai sih, Ci. Jadi emang pas banget. Emang gitu. Iya, Ci. Jadi kalau misalnya ngomongin UMKM itu kan memang semua itu dilakuin sendiri gitu kan. Kalau buat UMKM yang benar-benar masih baru mulai nih, Ci. Ya karena budgetnya masih Benar, low budget jadi ya. mereka belum punya tim nih. Nah, memang kalau seperti itu kan mereka harus fokus di produksi nih, Ci. Mereka nggak sempet nih untuk melakukan digital marketing. Nah, itu tips dari Cici apa? Menurut aku sih mau nggak mau harus sempet. Mau nggak mau harus sempet, mau nggak mau harus belajar. Nah, misalnya kalau kayak contohnya ya ada di Kripik Got Talent ini salah satu produk mereka itu yang buat itu padahal ibu-ibu umur 50-an. Oke. Mereka nggak melek Instagram Iya, dong. bener-bener. Tapi anaknya yang bantuin. Oh, Atau iya, bisa iya. jadi ada juga yang salah satu pesertanya itu malah dia yang bantuin ibu-ibu yang ngerti keripik ini, yang ngerti buat keripik ini. Oke. Jadi dia tahu dia suka makan keripiknya ibu ini. Ada produk yang bagus. Ada produk yang bagus, tapi temenku ini atau peserta ini, memang kebetulan temenku, dia itu jagonya di foto dan di digital marketing. Oke. Jadi mereka kolaborasi. Oke, sip, sip, sip. Jadi itu mungkin lebih shortcut ya daripada Iya, kalau benar-benar. kita harus mengharap ibu itu untuk belajar lagi, foto produk lagi, ya kan? Oke, Nah, berarti kolaborasi bisa Kolaborasi dilakukan. itu sangat-sangat harus dipertimbangkan. Iya, di sini Ya. kolaborasi sama networking berarti ya, Ci ya? Networking banget. Jadi kayak contohnya, ya contoh itulah seperti yang tadi aku bilang itu. Terus bisa jadi misalnya ibu ini punya resepnya oke banget, tapi dia nggak ngerti caranya untuk bikin konsisten. Nah, yang itu juga muda-muda sebuah isu. ini kan lebih jago sosmed daripada buat keripik. Benar banget. Nah, jadi sekarang juga zamannya kolaborasi. Oke. Zamannya kolaborasi bukan lagi kompetisi gitu. Itu baru bisa barengan maju gitu. Dan kalau tips untuk digital branding ya, kalau di aku itu pokoknya again tipsnya itu di storytelling. Kata kuncinya itu storytelling banget. Just Storytelling. tell people about your stories. Produk bisa jadi bukan hanya tentang produknya. Bisa jadi tentang si foundernya atau si ownernya. Oke. Misalnya contohnya ibu tadi, dia setiap hari misalnya buat produknya itu dia harus belanja ke pasar bangun jam 4 pagi demi
keripik ini. Oke. Padahal belum tentu keripiknya enak. Iya, iya, Tapi kalau benar-benar. kita cerita dia itu tiap pagi jam 4 pagi dia itu bangun demi buat keripik ini. Waktu makan keripik itu udah kebayang-bayang gitu kan? Itu. Oh, oke, oke, oke. Setidaknya Wah, ini mereka baru udah tahu penasaran nih saya. duluan pasti Iya, beli duluan iya. kayak nasi gurih loser ini. Baru yang makan nggak lebih dari 100 sekarang udah 1000. Kenapa? Padahal mereka belum pernah makan tapi bela-belain. Mm-mm. Karena ya ceritanya itu, story-nya itu udah buat mereka penasaran. Oke, Itu. berarti ini penting banget untuk digital marketing ya. Penting banget. Jadi story behind your product itu harus benar-benar bisa menggambarkan nih dan bisa mengundang konsumen buat kepingin belilah gitu ya. Iya, itu penting banget. Jadi storytelling itu skill yang sangat luar biasa bermanfaat untuk jualan. Sebenarnya bukan cuma untuk jualan, untuk personal branding Iya, juga, benar-benar. untuk professional branding juga, untuk apapun sih. Tapi jangan lupa ya produknya tetap harus produk yang berkualitas. Betul. Kalau kita juga harus bicara produknya itu harus produk yang bagus ya. Iya, iya. Uh-uh. Dan memang tadi seperti yang sudah Cici bilang, sebenarnya kalau misalnya kita belum bisa nih masuk ke digital marketing, main Instagram atau sosmed yang lainnya pun, kita bisa meminta bantuan dari anak kita misalnya ya, bener. atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Bener. Oke. Jadi banyak banget merchant-merchant atau vendor lah ya bahasa vendornya di Kitchen ID ini yang mengkontak kita itu sebenarnya anaknya. Oh, Banyak banget yang seperti oke. itu. I think 50% tuh begitu. Jadi mamanya tuh pinter buat ini misalnya kue-kue tradisional, tapi selama ini dia jualannya di pasar, mamanya Iya. atau mertuanya gitu. Tapi sampai di generasi anaknya ini, dia lumayan merasa ini udah harus go digital, dan dia paksakan dan mau nggak mau waktu COVID ini mamanya setuju, iya ya, karena kan udah Yang offline sebelumnya nggak tahu ya Ci ya. bisnis offline-nya udah menurun Iya, gara-gara pandemi ini. Jadi mau nggak mau go digital, jadi anaknya tuh nyari Kitchen ID untuk memasarkan secara digital gitu. Karena mereka juga kan memang salah satu misi diadakannya Kitchen ID ini untuk membantu mereka biar mereka tuh ada platform digital untuk mereka jualan produk mereka, untuk memasarkan produk mereka. Oke. Gitu. Jadi ya memang banyak loh anak-anak yang kayak oh mamaku keripiknya enak nih, aku mau kembangkan. Gitu. Wah, ini sekaligus bisa jadi reminder nih Ci, bahwa anak-anak yang memang punya ibu-ibu yang Iya, lagi manfaatkanlah yang orang tua punya- kalian secara baik dan benar. Tapi iya benar-benar. Tapi ini insya Allah bermanfaat Ci. aku rasa ini hal yang kelihatannya sepele, tapi benar-benar powerful. Iya betul. Menurut saya begitu sih. Karena memang di era digital ini kan semua pegang gadget Ci. Jadi waktu semua ada di tangan kita, di gadget-gadget kita, kita memang harus memasarkan produknya, kita masukkan ke gadget itu ya kan. Benar-benar. Jadi semua bisa terakses dengan luas gitu. Iya kan zaman sekarang boleh dibilang Instagram itu adalah toko kita. Oke. Iya kan? Iya gitu Orang-orang iya kan kalau dulu kan orang belanja di mall, di pasar, mungkin harus lewat, harus punya ruko, harus punya outlet gitu. Sekarang kan nggak harus. Jadi Instagram itu bener-bener tokonya ya. kita. Oke. Jadi harus dijaga banget. Dan memang hasil kita ngobrol-ngobrol nih Ci, emang sebenarnya digital marketing nggak seruat itu ya Ci ya? Simpel sebenarnya. Simple, tapi aku harus bilang karena saking simpelnya, kan banyak dong orang yang juga Iya. punya toko di Nah. Instagram. Gimana kita mendiferensiasikan produk kita daripada orang Benar lain? banget. Udah ada jutaan akun, gimana caranya bisa narik orang buat ngelihat kita nih, postingan kita. Bener banget. Itu lumayan tricky, nggak segampang dulu. Makanya kita itu yang seperti saya bilang di awal tadi, kita harus stay alert terus setiap hari perkembangan apa yang baru, tren-tren apa. Jadi kita harus gercep beneran. Oke. Bener-bener gercep banget. Apapun yang ada tren, kita harus lihat di luar juga ya mungkin ya. Di luar lagi ngetren apa nih? Oh ya udah kita ATM aja. ATM amati ATM tuh? amati Oke. tiru modifikasi. Modifikasi, Ya. iya, iya. Daripada kita research dari nol, ya kalau memang bisa research dari nol ya kenapa enggak? Kayak misalnya Keripik Got Talent, nggak pernah ada yang buat dong Keripik Got Talent, Iya. nggak pernah denger ya setidaknya. Iya. Saya juga pertama kali dengar bingung sih Ci, Nah, ini keripik makanya. diapain? Tapi beneran kita tuh sampai spend night and day untuk research dan survei-survei tentang Keripik Got Talent ini. Oke. Dan
Tapi karena dia sesuatu yang baru dan inovatif, justru orang-orang semangat, pesertanya juga semangat, jurinya juga semangat, penontonnya juga semangat. Iya. Dan satu kota Medan tuh jadi bahas keripik Got Talent. Iya, benar. Receh banget sih, tapi kok Dari kok keripik yang selalu ada di rumah kita gitu, Iya. dinaikkan value-nya karena ada story behind tadi. Iya, jadi dari sejak keripik Got Talent itu aku juga baru tahu ternyata keripik pisang itu, pisangnya itu juga penting. Pisangnya penting, Ci. Jadi ada salah Ini satu, saya juga baru tahu nih, Ci. makanya ada salah satu kontestan, dia itu mengikutkan produknya itu keripik kentangnya. Jadi aku tanya, emang yang spesial di kamu apa? Sebenarnya bukan keripik kentang, keripik pisang. Tapi kenapa bukan keripik pisangnya aja yang Iya. dibajukan? Karena pisangnya aku harus pakai pisang yang namanya pisang kepok nias. Oh. Kalau nggak ada pisang itu aku nggak mau buat keripik pisangnya. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi kenapa nggak dibuat? Ya keripik pisang kepok nias, pisang kepok niasnya udah 2 bulan nggak dateng, udah susah dateng sekarang gitu. Jadi inputnya Buat, susah ya. buat penasaran nggak sih? Iya, iya, buat iya. aku yang suka keripik pisang itu langsung menanti-nantikan sampai hampir 2 hari sekali aku ngecek dia udah dateng belum, udah dateng belum. Wah, itu bisa jadi strategi juga tuh ya. Nah ternyata, jadi kan stories again, Iya. ya kan dari storytelling itu dan kelihatan banget bahwa peserta ini benar-benar passionate tentang keripiknya. Perkeripikan. Perkeripikannya, Iya, iya. keripikologinya itu tinggi banget, Iya, iya. ilmu perkeripikannya. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi ya again kembali ke stories semua gitu. Nah, kalau misalnya Cici nih, kan Cici udah ketemu banyak UMKM nih. Banyak UMKM, banyak pelaku usaha. Menurut Cici, kunci suksesnya UMKM itu bukan, tantangan terbesar nih. Tantangan terbesar dari UMKM itu apa, Ci? Tantangan terbesar Pengembangan UMKM ya, Ci ya? sekarang ya, zaman sekarang itu kompetisi yang terlalu saturated. Oke. Itu tantangan yang paling besar. Aku sendiri juga merasakan ya, aku kan juga pengusaha UMKM ya. Oke. Itu sih kompetisi yang udah sangat saturated banget. Ini yang bisa jadi yang jual tuh udah melebihi, jadi supply-nya itu udah melebihi demand-nya. Boleh dibilang seperti itu. Mungkin kayak misalnya boleh dibilang melebihi nggak ya? Nggak seimbang deh kalau melebihi mungkin nggak ya. Tapi supply-nya itu udah banyak banget sehingga orang-orang merasa cepat loyalty kepada satu brand itu nggak panjang. Oke. Aku cobain Karena brand. banyak pilihan. Karena banyak pilihan. Jadi misalnya aku cobain ini nih A, oh ya udah pernah coba. Besoknya muncul lagi yang baru. Cobain yang baru dong. Jadi kesetiaan mereka kepada satu produk itu nggak long lasting lagi seperti dulu. Berarti challenge-nya kayaknya inovasi tuh, Ci. Inovasi, bener banget Hani. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang tuh harus melek terus setiap hari, alert terus ada inovasi baru apa. Kayak contohnya di Warteg ID, salah satu company aku juga. Oh, luar biasa sih Cici ini. Itu Warteg ID itu kayak kita tuh harus lihat apa lagi ya yang Jadi kita nggak pede Nggak usah nggak atau aduh ini bisa bikin atau enggak. Pokoknya bikin aja dulu, post dulu. Kita nggak pernah tahu apakah itu bisa membantu penjualan kita Bener atau banget, enggak bener. gitu. Dan paling penting be real, be authentic. Don't try to be anybody else. Oh, Jadi oke. cerita yang kamu ceritakan itu harus cerita kamu sendiri dan benar-benar dari hati. Oh iya iya. Dan iya. ya itu udah ceritanya otentik ya udah sampaikan aja ke sebanyak mungkin orang. Oh dan by the way itu lagi promote di social media itu lagi murah-murahnya loh. Oh gitu. Karena banyak big companies cutting down on budget Oke. promotion social media. Jadi itu juga triks yang Itu lumayan. triks di Jadi kalau mau sekarang ini ya. promote itu harus saat-saat ini. Cici itu dapat Young Entrepreneur Award from Mark Plus ya. Ya itu udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu kayaknya. Wah, itu 10 tahun yang lalu aja udah dapat penghargaan. Jadi sebenarnya bisnisnya Cici ini apa aja sih? Sebenarnya aku tuh bermula dari bisnis souvenir wedding. Nah, souvenir wedding itu oke lah, tapi kurang hits ya sebenarnya. Yang pertama aku bisnisnya lumayan melejit itu adalah EO wedding planner. Oh, oke. Jadi itu di tahun 2007 pertamanya. Wah, udah event- 13 tahun ini, Udah Ci. 13 tahun yang lalu. Dan masih ada sekarang. Sekarang aku lagi break dari itu karena aku udah jenuh. Jadi aku tuh orangnya suka melakukan sesuatu yang benar-benar aku passionate. Kalau aku udah mulai nggak passionate, biasanya aku stop dulu. Wah, itu Jadi yang biasanya kunci sukses itu, Ci. Working Working passionately. mudah-mudahan ya. Tapi itu aku sih, it doesn't work with everybody.
untuk aku personally itu seperti itu. Jadi karena mungkin passion aku tuh berbisnis dari passion, bukan malah passionnya di uang, bukan. Jadi bukan passionnya di bisnis, tapi bisnis itu lahir dari passion aku pengen jadikan sesuatu. Aku memang hobinya itu mengkreasikan sesuatu. Dan kebetulan aku suka mengkreasikan sesuatu yang ada impactnya ke masyarakat. Luar biasa. Jadi aku suka sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, karena aku suka tantangan. Dan berimpact pada masyarakat. Jadi contohnya wedding planning itu IO salah satu mungkin pertama mudah-mudahan yang bisa memperkenalkan wedding planning yang nggak kaku, wedding event yang nggak kaku. Wah, nggak kaku gimana tuh, Ci? Yang nggak kaku tuh kayak kalau dulu sebelum pas zaman 13 tahun lalu masih banyak wedding yang isinya tuh karaokean dari awal sampai akhir itu. Iya. Si A temennya papa nyanyi, temennya kakekku nyanyi, tetanggaku nyanyi gitu, karaokean lah. Nah kebetulan itu beranjak dari weddingku sendiri. Wedding aku sendiri aku merasa nggak pengen deh wedding yang kayak begitu, aku pengen tuh wedding yang personal, yang bisa menceritakan. Again aku memang suka cerita ya. Aku pengen tuh wedding itu yang bercerita tentang aku. Aku suka dancing, aku suka Latin dance, suka ballroom dance. Jadi di wedding aku sendiri ada ballroom dance-nya. Dan aku rasa kalau yang nyanyi itu temen papaku, entah temen-temen siapa, aku rasa kurang asik gitu. Jadi aku involve semua teman-temanku, aku kasih kelas dance supaya mereka tuh bisa turun ke dance floor untuk dancing bareng. Terus yang nyanyi juga teman-temanku sendiri. Terus ada awardnya itu mungkin yang kayak ini padahal di pesta wedding ini. Pesta wedding. Jadi awardnya itu most favorite, most funny friend misalnya, funniest moment di teman-teman aku apa, itu di pesta wedding. Jadi lumayan revolusioner saat itu. Jadi dari acara itu banyak yang bilang ke aku, lu cocoknya jadi IO aja. Sekarang kayaknya mulai-mulai ada sindrom bisa ke wedding-wedding yang ala-ala waktu itu lumayan sophisticated lah, nggak seperti yang dulu-dulu lagi. Jadi breakthrough ya, aku suka buat breakthrough sih. Jadi menurut aku menantang daripada aku buat IO tapi yang standar-standar yang kayak dulu-dulu aja gitu. Jadi dari sana. Lilisan ini nggak suka yang biasa-biasa aja emang kan? Iya, emang suka inilah ya, suka heboh, suka drama orangnya. Kalau biasa aja nggak gua banget nih. Ya gitu maksudnya nggak menantang, suka tantangan suka sih. tantangan. Dan memang suka kreasi kan, kreasi kan harus sesuatu yang baru dong kalau berkreasi itu. Inovasi tadi ya, Ci. Inovasi itu. Jadi itu bisnis pertamanya. Bisnis keduanya itu bridal dan fotografi wedding. Oke, dari IO masih ke yang hampir sama nih ya? Iya, masih industri wedding. Setelah itu aku pernah 3-4 tahun kemudian ada lagi bisnis baru yaitu healthy foods. Healthy food, terus setelah itu lagi ada bisnis bunga, floral styling. Itu kerjasama dengan teman baik aku, dia yang suka floral stylingnya, jadi aku cuma ngurus Instagramnya dan ngurus konsepnya. Setelah itu ada yayasan Berani Bermimpi juga. Jadi waktu kemarin tuh aku sempat jenuh dengan dunia bisnis yang for profit, aku mulai terjun ke yayasan. Terus baru-baru ini lahir ini Warteg ID dan Kitchen ID yang bergerak di bidang F&B offline. Kalau yang Warteg ID itu F&B offline. Untuk Warteg ID kebetulan untungnya kita itu konsepnya memang warteg itu kan kecil-kecil gitu. Bener. Ya. Jadi memang kita konsepnya itu pengen lebih fokus di take away dan delivery. Jadi dan memang dari awal itu ya sebelum pandemi. Jadi memang sitting areanya itu nggak banyak. Jadi dari sana karena baru juga mungkin ya orang juga masih penasaran. Jadi hype-nya dapat. Kita punya produk nasi bungkus yang aku namakan #nabung 9.900. Kan apa itu, Ci? Nasi bungkus 9.900. Jadi 9.900 saya udah bisa dapat nasi bungkus. Ya dengan 3 lauk, ada gulai gori, ada tauco kacang panjang, ada keripik kentang. Jadi 9.900 saja. 9.900 dan jadi kita buat hashtagnya nabung 9.900 itu jalan banget. Terus kemudian selama Covid itu kan banyak orang suka beli untuk kasih donasi. Iya benar banget. Jadi dari sana, nah itu juga harus alert terus, harus melek terus kan. Jadi aku lihat dari sana
pertama itu temen aku yang dari Katigamat itu, aku mau dong beli untuk kasih-kasih ke ojol. Dia sekali beli kemarin tuh 50 bungkus ya kalau nggak salah ya. Dan itu memang biasa ya, di tengah pandemi ini banyak banget donatur yang Ya, pengen ya. membagikan itu secara cuma-cuma ke Nah, orang-orang yang memang terdampak itu gitu. juga membantu banget. Oke. Langsung aku ciptakan dong hashtag baru. Dan aku suka kan, itu kan membuat Iya, ada iya. impact ke masyarakat. Iya, benar-benar. Langsung aku buat hashtag baru, nabung pahala. Oh, nabung Cakep ya? 9.900 nabung pahala. Nabung pahala. Oh, cakep, Jadi cakep. nasi bungkus pahala. Oh, Jadi moto aku tuh untuk memasarkan nabung pahala ini adalah beli nabung pahala, kita kasih harga pahala. Jadi itu manis banget sih. Masya Allah, iya, Dan iya. itu salah satu yang berhasil kampanyenya. Nggak semua campaign berhasil, tapi itu salah satu yang berhasil. Jadi dari itu banyak hampir setiap hari ada yang pesen nabung oke. pahala. Jadi aku kasih harga yang diskonnya, pokoknya harganya itu miring banget karena kan aku juga pengen create impact kan. Jadi kita harganya itu hampir harga modal gitu. Oke. Jadi orang tahu dan bener-bener nampar di masyarakat. Oke, tuh. oke. Bener-bener hashtagnya nampar banget tuh. Orang-orang kalau pengen ngasih do good, give back to society dengan memberi nasi-nasi atau roti-roti itu kepikirannya kita. Luar biasa sih. Nah. Ini sebenarnya hal simpel banget ya Ci ya. Simple banget. Kayak itu tuh nasi bungkus aja kan Ci sebenarnya. Nasi bungkus Nasi aja. bungkus yang dibungkus dengan hashtag. Ya bener banget, nasi bungkus dibungkus dengan hashtag, bener banget. Jadinya berbeda dengan nasi bungkus lainnya, out of the Iya. box tadi. Oke, kalau yang Kitchen ID sendiri ini beda lagi dengan Warteg ID kan ya? Beda banget, jadi Kitchen ID itu muncul malah idenya itu dalam 2 minggu langsung kita gaskan. Wah, langsung realisasi. Jadi kan biasanya orang di COVID mungkin jadi lemes ya buat Iya, brand bener baru. banget. Kayak udah nggak tahu harus ngapain. Aduh, ini bisnis macet gitu. Nah, itu kalau Cici gimana tuh waktu itu? Jadi itu muncul idenya itu dari kan banyak yang suka kirim makanan ke rumah aku gitu untuk di endorse, untuk di review. Jadi dan menurut aku banyak yang enak-enak. Oke. Tapi setiap aku lihat Instagramnya, aduh kok cuman 200 follower, 100 follower, 50 follower dan itu banyak banget. Jadi aku kepikir sebenarnya mereka ini makanannya enak-enak, tapi daripada mereka seperti yang aku bilang tadi, problemnya itu too saturated. Terlalu saturasi marketnya. Jadi untuk satu Instagram account untuk melejit itu udah bakalan susah. Jadi kita buat satu platform, gimana satu platform ini yang kita bagusin dan banyak orang nggak melek digital marketing. Iya, bener Terutama banget. branding digital marketing terus terang itu gampang-gampang susah. Karena Jadi- itu tadi juga Ci, semua dilakuin sendiri. Bener juga. Produksi bener juga, walaupun misalnya ada anak atau saudara, tapi mungkin gak semudah itu untuk menciptakan banget. konten yang emang bisa bikin viral gitu kan. Nah bener banget. Jadi contohnya nasi gurih loser aja deh. Iya, Dia kan cuma bisa buat dan jualan di warungnya dia. Nggak kepikiran dong bagi dia bahwa suatu hari bisa sampai ke Medan dan viral. iya. Nah itu kan juga sejenis kolaborasi ya Hania. Iya, Dan benar-benar. kita juga harus gercep, harus melek tren. Ini engaging banget, ternyata banyak yang suka banget. Oke. Langsung aja kita coba yuk. Padahal kita nggak sengaja tuh ya, diviralkan tuh nggak sengaja. Tapi karena seiring berjalannya waktu kita melihat kesempatan, setiap kita melihat kesempatan ya kita gercep aja deh kesempatannya. Oke. Dan ya pokoknya Momen digas jangan aja. sampai terlewat ya Ci. ya? Iya, jadi kesempatan yang ada tuh harus kita tangkap. Wah, Jangan siap, dibiarkan siap. lewat. Dan jangan pikir panjang deh, bisa nggak ya, masa bisa sih nasi gurih dari Kutacane, masa bisa sih basi nggak ya, dicoba aja lah dulu, nanti kalau Iya. basi baru dipikirkan gitu loh. Luar biasa nih Cici ini. Jadi Nah. emang kalau sampai sekarang berarti bisnis yang jalan udah berapa nih Ci? Saya Yang masih jalan sekarang nih? harus dihitung dulu sih. Wah, Kayaknya- saking banyaknya ya Ci ya. Tujuh ya, nggak tahu 7 atau 8. Nanti dia masih mau launching lagi bulan depan. Udah. Jangan lupa buat kalian semua yang nonton video ini, scan QR code di sebelah sini untuk registrasi dan buat kalian yang beruntung akan mendapat giveaway. Dan jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini.